Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hida Hilalaya MPD selaku dosen mata kuliah retorika dan teman-teman M4G yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan nikmat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Madutilah dari kelas R4G, ingin menceritakan atau meresum kembali isi buku yang berjudul Membaca Pikiran Orang Lewat Bahasa Tubuh karya Diana Teka Putra. Kenapa kita harus memahami bahasa tubuh? Tentu untuk menjalin suatu hubungan antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah, seperti yang kita harapkan. Seperti kita memaklumi sifat dan karakter setiap per orang sangatlah berbeda dan kadang sulit diprediksi. Seringkali kita tersentak pada perilaku seseorang yang selama ini dipersepsikannya baik, ternyata salah, mempunyai tabiat yang kurang mengenakan tanpa diketahui oleh orang banyak, begitupun sebaliknya. Banyak aspek pendukung yang menjadi kunci keberhasilan seseorang dalam bersosialisasi. Salah satunya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Tapi, komunikasi ideal yang seperti apa dan bagaimana caranya memahami orang lain dengan segala kekurangan ataupun kelebihannya. Dan seringkali orang memandang bahwa mempelajari lawan bicara hanya cukup dari cara mereka bertutur kata. Orang yang pandai berbicara dianggap telah dipercayai dalam segala hal. Padahal belum tentu, karena ada cara lain yang lebih dapat mewakili pribadi seseorang, yaitu komunikasi nonverbal. Sebenarnya, setiap hari kita telah terbiasa menggunakan bahasa tanpa ucapan. Orang lebih mengenalnya sebagai bahasa tubuh atau body language. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita tentunya tidak bisa terlepas dari komunikasi nonverbal yang diperlihatkan tanpa sadar oleh lawan bicara kita. Dan seringkali pesan yang disampaikan oleh bahasa nonverbal justru mengandung makna sebenarnya dari pembicaraan itu, karena bahasa tubuh seseorang tidak dapat dihindari. Apa manfaat memahami bahasa tubuh? 1. Menyelamatkan hubungan. Memahami seseorang tidak cukup dengan mengenalnya dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar. Mengenal seseorang juga bukan berarti kita mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Kadang persahabatan atau pernikahan yang sudah terjalin lama bisa saja kandas hanya karena terjadi sedikit kesalahpahaman. Sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya kalau kita belajar memahami komunikasi nonverbal. Sesuatu yang tidak diucapkan oleh lawan bicara. Komunikasi yang sudah terjalin jika diimbangi dengan pemahaman bahasa tubuh yang baik, tentu akan menumbuhkan hubungan yang lebih harmonis. Manfaat yang kedua adalah menyelamatkan diri dari bahaya. Bahasa tubuh amat berguna untuk menyelamatkan diri kita dari berbagai bahaya. Salah satunya adalah menghindari tindak penipuan. Kalau kalian menyangka bahwa orang yang kita kenal lama ataupun kenal baru adalah mutlak sebagai orang baik, berhati-hatilah. Seringkali kita diperdaya oleh orang baik yang bermaksud menipu jika kita tidak dapat mengenali tanda-tanda penipuan melalui bahasa tubuhnya. Ujung-ujungnya kita akan masuk dalam daftar korban empuk yang dikoreksi si penjahat. Sebaliknya, jika kita dapat mengamati bahasa tubuh mereka bahwa orang tersebut berkata bohong atau bertindak mencurigakan, kita bisa berjaga-jaga. Mempelajari bahasa tubuh tidaklah sulit. Anda hanya dituntut untuk lebih peka dalam melihat perubahan tubuh seseorang ketika orang itu mendapat masukan atau stimulus, baik dari dalam maupun dari luar tubuhnya. Perubahan emosi seseorang akan terlihat dengan sangat jelas dari perubahan posisi dan gerak tubuhnya, perubahan mimik muka, cara duduk, serta perubahan-perubahan lain yang hampir tidak dapat dimanipulasi. Secara otomatis, emosi yang timbul dari gerak perubahan tersebut direspon oleh alam bawah sadar. Hanya kadangkala kita kurang dapat menangkap perubahan itu. Kita cuma menganggapnya sebagai perubahan yang tidak bermakna. Ingin mempelajari bahasa tubuh dengan cara mudah? Cobalah amati orang-orang yang di sekitar Anda, amati cara mereka berbicara, memandang sesuatu, dan merespon berbagai situasi. Contoh pertama, bahasa tubuh orang berbohong.
Hampir setiap orang pernah berbohong, baik disadari maupun tidak, direncanakan ataupun spontan. Sebenarnya, tidaklah sulit untuk mengetahui apakah lawan berbicara sedang berbohong atau tidak. Bahasa tubuh secara spontan dan sering tidak disadari akan membeberkan kebohongan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang sedang berbohong lebih memerhatikan ucapannya daripada apa yang terjadi pada tubuhnya. Orang yang berbohong mempunyai 3 kondisi psikologis atau tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama adalah takut atau cemas. Dan ini yang ditunjukkan adalah pertama, wajah dan telapak tangannya berkeringat. 2. Tarikan nafas dalam. 3. Bibir menjadi kering karena sering menelan ludah atau dibasahi dengan lidah. 4. Lebih sering memainkan tangan. 5. Muka perlahan-lahan pucat. Selanjutnya adalah kekuatan untuk menutupin kebohongan. Pertama, menutup mulut dan terbatuk. 2. Menyentuh hidung. 3. Menggerakkan atau mengusap leher. 4. Memalingkan wajah. 5. Menghindari kontak mata. Yang terakhir adalah internal konflik. Yang pertama adalah sering berkedip. Kedua, menaikkan alis tapi hanya satu sisi. Ketiga, bahu gemetar. Keempat, perubahan nada suara. Kelima, wajah menjadi gugup. Yang selanjutnya adalah tindakan menghadapi orang yang sedang berbohong. Pertama, kita bisa saja langsung mengatakan kalau dia sedang berbohong seperti cukup percuma saja Anda menuliskan cerita ini, kalimat-kalimat yang sudah Anda lontarkan sudah tidak membuat saya simpati. Semua ucapan Anda bohong. Setelah Anda berucap seperti itu, Anda akan melihat perubahan gerak tubuh lawan bicara Anda yang berubah drastis. Hal ini dikarenakan orang yang sudah ketahuan sedang berbohong biasanya akan melakukan kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Kedua, kita bisa dengan sengaja berpura-pura mempelajari semua apa yang dikatakannya, tetapi sebenarnya kita sudah mengetahuinya kalau dia sedang berbohong. Contoh yang kedua adalah bahasa tubuh orang tertarik. Tertarik kepada seseorang bukanlah hal yang tabu, terlebih lagi kepada lawan jenis. Ini merupakan sifat alami manusia. Ketertarikan banyak versinya, bisa secara bisnis, spiritual, atau seksual. Adapun tanda-tanda ketertarikan seseorang sebagai berikut ini. Pertama, meletakkan tangan di dada. Kedua, mendekat. Ketiga, tatapan dan perubahan pupil mata. Keempat, merapikan rambut. Kelima, merapikan baju. Contoh yang ketiga adalah bahasa tubuh orang menolak atau marah. Suasana hati pasti akan tertampilkan dalam tingkah laku. Saat hatinya berbunga-bunga karena menyukai sesuatu, warna wajahnya yang akan sangat jelas memancarkan. Begitu pula sebaliknya ketika menolak atau tidak menyukai sesuatu. Raut wajahnya pasti berubah cemberut dan tidak sedap dipandang. Adapun tanda-tanda penolakan sebagai berikut ini. 1. Menyilangkan tangan di dada. 2. Kombinasi gerakan tangan dan kaki serta tatapan yang berubah. Contoh yang keempat, bahasa tubuh kekuasaan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa di sekitar kita terdapat orang-orang yang ingin dihargai dan dihormati. Sebenarnya hal ini bukanlah suatu persepsi yang buruk kalau memang sebanding dengan nilai yang melekat dalam dirinya. Namun, akan berbeda jika keinginan untuk dihargai dan dihormati itu terlalu berlebihan. Orang yang merasa berkuasa akan menunjukkan sikap layaknya penguasa tanpa mereka berkata apapun. Kita dapat mengetahui hal ini dari bahasa tubuhnya. Adapun tanda-tanda orang yang merasa berkuasa sebagai berikut ini. 1. Meletakkan kaki di atas meja. Contoh yang kelima, yaitu bahasa tubuh orang sedih, kecewa, atau stres. Mengenali orang yang sedang sedih, kecewa, atau stres sangatlah penting. Hal ini sangat erat kaitannya dengan empati. Kadang kita tidak tahu kalau orang yang kita ajak berkomunikasi itu sedang dalam bad mood, hanya karena dia tidak mengatakannya dan penampilannya terlihat biasa-biasa saja. Nah, jika kita salah mengambil tindakan karena ketidaktahuan ini bisa memperkeruh suasana. Berikut ini tanda-tanda orang sedih, kecewa, atau stres. Pertama, orang yang sedang dalam keadaan ini sering lupa untuk tampilan rapi seperti biasanya. Dia juga sering menunduk dengan memegang atau mengusap bagian belakang kepala sambil sesekali menggaruknya. Kedua, mengusap jidat. Gerakan ini sering dilakukan apabila orang tersebut sedang dalam posisi duduk.
Raut wajahnya juga biasanya memperlihatkan suasana ini dengan jelas. Misalnya tatapan mata terlihat kosong, atau agak takut-takut, mata merah berair seperti mau menangis, bibir bergetar, dan senyumnya seperti tertahan. Ketiga, nada suara. Orang yang berada dalam suasana ini biasanya diidentikan dengan volume suara yang rendah dan dalam. Bisa jadi tersendat-sendat, kecepatan bicara yang lambat, tekanan yang datar, juga nada yang serius. Contoh yang keenam, bahasa tubuh, gerakan tangan. Dan contoh yang terakhir, bahasa tubuh khas dari penjuru dunia. Sekian, terima kasih. Sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.